tahu kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita melalui Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Dengan sebuah tema, sebuah judul yang saya akan berikan pada saat ini adalah hati-hati dengan sakit hati. Tetapi sebelum lebih jauh kita masuk dalam perenungan, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali lagi kami datang kepadamu melalui Saat Teduh pada saat ini. Biarlah perenungan firman-Mu boleh menjadi bahagian kami, boleh memberkati setiap kami yang mendengar, yang menikmatinya. Biarlah hidup kami hari lepas hari ada di dalam pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang saya katakan tadi adalah hati-hati dengan sakit hati. Ester pasal yang kedua, ayat yang ke-21 dikatakan, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan sakit hatilah Bigtan dan Teres, sehingga mereka berikhtiar atau mereka merancangkan sesuatu yang jahat untuk membunuh raja. Nah, dalam perikop ini ada seorang yang bernama Mordekai yang mengetahui rencana pembunuhan raja dan melaporkan kepada raja tentang hal ini. Peran Mordekai ini memang sangat baik karena dia melaporkan kepada raja apa yang direncanakan oleh Bigtan dan Teres. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan berbicara tentang Mordekai, peran Mordekai, tetapi sesuai dengan judul atau tema pada saat ini adalah hati-hati dengan yang namanya sakit hati. Bigtan dan Teres ini adalah orang yang sakit hati. Bigtan dan Teres ini membiarkan diri mereka, hidup mereka itu dikuasai oleh sakit hati. Sehingga dikatakan mereka ingin membunuh Raja Ahasveros. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadari dan perlu kita ingat, sakit hati bukanlah hal yang baik untuk hidup kita. Sakit hati bukanlah hal yang dibenarkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau sakit hati itu disimpan, dipendam di dalam diri kita. Mengapa? Karena kalau sakit hati kita izinkan menguasai diri kita, kita izinkan ada di dalam diri kita, maka sakit hati itu justru akan melahirkan di dalam diri kita rancangan-rancangan jahat, rancangan-rancangan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, rancangan-rancangan yang salah, rancangan-rancangan yang tidak benar, rancangan-rancangan yang dibenci oleh Tuhan.
yaitu rancangan-rancangan ingin membalas dendam karena sakit hati. Karena rasa sakit hati itu akan membuat kita ingin mengeluarkan sebuah pembalasan di dalam diri kita. Seperti yang dilakukan oleh Bigtan dan Teres ini. Mereka berdua merencanakan untuk membunuh raja. Karena apa? Karena sakit hati. Sakit hati yang dibiarkan menguasai kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun alasan untuk kita sakit hati, itu bukan berarti adalah sebuah alasan bagi kita, sebuah alasan dibenarkan dalam hidup kita untuk kita melahirkan rancangan-rancangan kejahatan. Apapun alasan untuk kita sakit hati, bukanlah sebuah alasan untuk kita dibenarkan melahirkan rancangan-rancangan yang jahat di dalam diri kita. Itu sebabnya jangan pernah kita membiarkan rasa sakit itu menguasai hidup kita. Karena rasa sakit itu dengan sendirinya akan membuat kita menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bebal, yang dibunuh oleh rasa sakit hati. Seperti Ayub pasal yang kedua ayat yang kelima. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh rasa sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bodoh dan orang bebal adalah mereka orang-orang yang dikuasai oleh sakit hati. Pertanyaannya atau persoalannya, apakah kita mau disebut orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bebal? Tentu saja tidak. Kita justru mau disebut sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang arif, yang hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya jangan pernah kita menyimpan sakit hati di dalam diri kita. Apapun, sekali lagi, apapun alasan kuat yang membuat kita sakit hati, itu semua harus dilepaskan dari dalam hidup kita, dibuang jauh-jauh dari dalam hidup kita. Yang kedua, sakit hati tidak memberi keuntungan dalam diri kita. Kalau kita simpan sakit hati dalam diri kita, justru akan merugikan diri kita sendiri. Mazmur 6 ayat 8, mataku mengidap karena sakit hati. Pasal 31 ayat 10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Jadi sakit hati itu hanya akan memberi penyakit di dalam diri kita. Sakit hati itu hanya akan mendatangkan kesakitan di dalam tubuh kita. Itu sebabnya jangan pernah kita sakit hati. Tetapi sesuai dengan firman Allah, biarlah hati kita itu dilimpahi dengan sukacita, dilimpahi dengan damai sejahtera. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Obat. Hati yang gembira itu memberi kesegaran di dalam diri kita. Tetapi sakit hati hanya akan membunuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya akan hilang dari dalam hidup kita kalau kita izinkan sakit hati menguasai kita. Itu sebabnya jangan sampai kita membiarkan sakit hati menguasai kita. Yang ketiga, kalau kita izinkan sakit hati menguasai kita, maka akan melahirkan rancangan-rancangan yang jahat di dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, hati-hati dengan sakit hati. Jangan pernah kita mengizinkan sakit hati itu menguasai, melanda, menggerogoti hidup kita. Ya. Tetapi biarlah kita hanya mengizinkan kuasa Tuhan. Kita hanya mengizinkan Allah yang berdiam di dalam diri kita. Kita masukkan firman Allah di dalam diri kita. Bukan sakit hati. Adalah hal yang paling berbahaya di dalam diri kita jika kita membiarkan sakit hati itu menguasai. Sehingga sakit hati ini justru akan membawa kita kepada kebinasaan. Seperti yang dialami oleh Bigtan dan Teres. Mereka harus mengalami penghukuman. Mereka harus mengalami kebinasaan. Karena apa? Karena mengizinkan sakit hati menguasai mereka, sehingga sakit hati itu melahirkan rancangan-rancangan kejahatan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada hal-hal yang membuat kita kecewa, ada hal-hal yang membuat kita marah, bahkan ingin memberontak, sakit hati, jangan biarkan hal-hal tersebut tersimpan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tetapi buanglah semua itu jauh-jauh dari hidup kita. Dan perhatikan, izinkan kuasa Tuhan yang menguasai hidup kita. Izinkan firman Allah menguasai hidup kita. Sehingga hidup kita ini tidak akan dikuasai oleh sakit hati. Ayat yang terakhir, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah kamu berbuat dosa apabila kamu menjadi marah. Artinya, marah itu boleh. Tetapi, marah yang disimpan sampai membuat menjadi sakit hati, menjadi rasa sakit hati, dan rasa sakit hati menguasai kita dan melahirkan rancangan-rancangan, itu adalah dosa. Ibarat kita berbuat dosa kepada Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah menjadi orang-orang yang tidak dikuasai oleh sakit hati, tetapi hanya dikuasai oleh firman Tuhan dan kuasa Allah, kuasa firman Allah di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, melalui renungan firman-Mu, biarlah kami menjaga hati kami ini, untuk kami tidak menyimpan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, untuk kami tidak membiarkan rasa sakit hati menguasai kami, tetapi biarlah kuasa firman-Mu yang menguasai hati kami. Kami mau taruh firman Allah di dalam hati kami. Kami mau menyimpan firman Allah di dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi benar, hidup kami menjadi bersih di hadapan-Mu karena firman Allah yang hidup, yang menguasai hidup kami. Terima kasih, berkati setiap kami yang menikmati saat teduh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.